Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florentina Ponentang Sabrila dengan NIM 20101010020015 dari kelas SKIA 2020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Samsul Arifin pada soal UTS mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Jadi yang pertama yaitu soalnya mengenai apa saja faktor yang melatar belakangi lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Dalam hal tersebut banyak kita ketahui jika pergerakan nasional Indonesia mulai banyak muncul ketika setelah banyak munculnya politik etis yang dijalankan oleh Belanda. Dalam hal itu juga terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal mengenai lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Dari faktor internal sendiri itu terdapat beberapa, yaitu mengenai rakyat Indonesia yang mulai merasakan penderitaan yang berkepanjangan karena penjajahan dari kolonial, lalu rasa nasionalisme yang mulai muncul dan ingin keluar dari cengkraman kolonial. Jadi seperti rasa ingin merdeka, ingin berjuang, ingin memiliki sebuah negara sendiri, seperti itu. Lalu faktor internal lainnya ya semakin banyak munculnya tokoh-tokoh yang berpendidikan, yang memiliki wawasan luas dari hasil mengenyam pendidikan pada masa politik etis tersebut. Lalu yang untuk faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar, itu karena mulai masuknya paham liberalisme dan human right dari barat ke Indonesia. Nah, yang sangat bertentangan dengan prinsip dasar negara Indonesia. Lalu gerakan pan-islamisme dari Jamaluddin Al-Afghani mengenai anti-imperialisme barat yang memberikan ide kepada rakyat Indonesia pada saat itu untuk melawan penjajah. Lalu ada gerakan Turki Muda yang mana di situ memperlihatkan bagaimana besarnya rasa nasionalisme terhadap negaranya, terhadap tanah airnya. Dan faktor eksternal selanjutnya yaitu kemenangan Jepang melawan Rusia dalam perang tahun 1905, yang mana memberikan motivasi tinggi bahwa bangsa Asia itu bisa melepaskan diri dari cengkraman bangsa Barat. Terus setelah itu ya karena itu tadi juga politik etis yang diterapkan oleh Belanda, yang mana sebenarnya tujuannya untuk keuntungan Belanda, tapi ternyata rakyat Indonesia dapat mengambil manfaat dan menambah wawasan dari politik tersebut, sehingga mereka memiliki rasa untuk melakukan pergerakan nasional melawan penjajah dan memiliki visi nasionalisme yang sudah tidak bersifat kedaerahan lagi. Lalu mengenai pertanyaan yang kedua terkait nilai yang dapat kita ambil dari mempelajari sejarah pergerakan nasional Indonesia, banyak sekali nilai yang dapat kita ambil, yaitu mulai dari nilai nasionalisme, nilai patriotisme, terus nilai kebersamaan, persatuan, gotong royong. Karena pada saat itu yang mulainya kita banyak melakukan pergerakan secara kedaerahan, memperjuangkan suku dan segala macam, kita mulai memiliki ide, para tokoh mulai memiliki ide untuk inisiatif untuk melakukan pergerakan yang lebih berskala nasional bersama-sama untuk membebaskan bangsa Indonesia. Sudah tidak memiliki tujuan untuk membebaskan daerahnya, tetapi sudah memiliki tujuan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme Barat. Itu semua muncul juga berkat karena itu tadi ya, kebijakan politik etis yang menjadikan pemuda Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia dapat mengenyam pendidikan dan
memiliki wawasan luas itu tadi. Jadi untuk nilai yang dapat kita ambil itu memang sangat banyak sekali dan memang perlu kita ikuti, perlu kita tiru pada zaman sekarang walaupun kita sudah merdeka. Seperti itu. Lalu mengenai pertanyaan yang ketiga terkait penjelasan politik kolonial itu seperti apa. Jadi yang banyak kita ketahui juga mengenai politik kolonial yaitu politik etisnya, yaitu politik balas budi, yang mana di situ mereka banyak mendirikan sekolah-sekolah, memperbolehkan para pemuda Indonesia untuk belajar, tetapi yang sebenarnya di dalamnya itu mereka ingin menjajah lagi. Jadi mereka menyelipkan dalam pendidikan tersebut kurikulum barat, mengajarkan bagaimana pelajaran di barat itu, bagaimana kolonialisme itu. Tetapi dari rakyat Indonesia sendiri, pemudanya tidak menelannya secara mentah-mentah. Apalagi didasari oleh rasa nasionalisme tadi, mereka malah mengambil kesempatan dari belajar tersebut untuk menambah wawasan sehingga dapat melahirkan pergerakan nasional tersebut. Lalu mengenai kebijakan lain terkait politik kolonial yang banyak kita ketahui itu ada 4 ya. Jadi mengenai monopoli perdagangan VOC, kerja rodi atau kerja paksa itu tadi, dan sistem sewa tanah, lalu yang terakhir itu mengenai tanam paksa. Dari yang pertama yaitu VOC. Sistem itu monopoli perdagangan VOC merupakan salah satu kebijakan politik kolonial yang mana perdagangan di Indonesia dimonopoli. Pokoknya itu yang menguntungkan pihak kolonial. Lalu mereka juga menduduki kerajaan-kerajaan melalui hak istimewa dari VOC tersebut. Lalu yang kedua yaitu kerja rodi. Kerja rodi ini banyak kita ketahui diterapkan mulai pada Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels, yang mana yang terkenal itu mengenai pembangunan Jalan Anyar sampai Panarukan itu ya, di mana rakyat pribumi itu diminta kerja terus menerus dengan tanpa istirahat, sehingga di situ banyak memakan korban juga, mereka dibiarkan kelaparan dan lain sebagainya. Nah itu kan sangat memberikan penderitaan dan memberikan ingatan yang sangat tidak menyenangkan ya pada keluarga maupun pada rakyat pribumi yang ikut langsung dalam kerja rodi tersebut. Lalu kebijakan yang selanjutnya yaitu mengenai sistem sewa tanah atau kultur stelsel. Jadi sistem sewa tanah itu pemerintah kolonial menyewa tanah milik para pribumi untuk dimanfaatkan, tetapi rakyat pribumi juga tetap harus membayar pajak dari tanah yang disewa tersebut. Dari situ kan terlihat jika sangat merugikan pemilik tanah, tetapi sangat menguntungkan pemerintah kolonial. Dan politik dan kebijakan tersebut itu termasuk kepada politik kolonial tersebut tadi ya, yang sangat tidak menguntungkan rakyat pribumi sama sekali. Dan yang terakhir yaitu mengenai sistem tanam paksa, di mana para petani pribumi itu diminta untuk menanam tanaman yang diwajibkan oleh kolonial Belanda, yaitu tanaman yang banyak diminati di perdagangan pasar dunia, tetapi juga hasilnya lebih banyak masuk ke kas Belanda karena pada saat itu tuh mereka mengalami kekosongan kas keuangan karena banyak digunakan untuk perang itu ya, perang di Asia Pasifik itu kan. Jadi 20% itu kebanyakan masuk kepada 20% atau lebih itu masuk kepada kas Belanda. Jadi pribumi tidak banyak mendapatkan keuntungan, malah terkadang itu jika mengalami kerugian kita yang menanggung, Belanda tidak ingin tahu. Tapi jika keuntungan,
pihak Belanda mendapatkan yang sebesar-besarnya dan kita mendapatkan sangat sedikit dari keuntungan tersebut. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga jawaban yang telah saya paparkan dari 3 pertanyaan tadi dapat dipahami dengan jelas. Terima kasih kepada Bapak Samsul Arifin telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab 3 pertanyaan soal UTS mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia dengan bentuk lisan melalui video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.